Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa saudara dalam ibadah hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari kita semua satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji menyembah Engkau Yesus. Sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak masuk hadirat-Mu yang kudus Bapa. Bapa, berkati ibadah hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur
kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan namanya. Engkau Raja yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Yesus. Engkau Allah yang kudus. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Glory bagimu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Oh, mari angkat suaramu. Ya Rabba Basando. Ya Rabba Basing ya Rabba. Haleluya. Ya Rabba Basando. Ya Rabba Basando. Ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba Basing ya Rabba. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Glory bagimu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita sembah. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari dengan sukacita kita mau tinggikan Dia lebih lagi.
memasuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal selamanya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian bagi Dia. Yesus Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sekali lagi katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal selamanya. Mari umat Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu, sukacita-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman. Kami berserah kepada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku. Sekali lagi Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang keluar dari masalah kehidupan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh berjumpa kembali dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu, dan biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjamah setiap hati kami Tuhan, memperbaharui pikiran kami sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan, dan Engkau menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami, yang mau mencuri benih firman-Mu, kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu di dalam nama Yesus Kristus, dan biar Kau berikan kami pencerahan Tuhan lewat firman-Mu, dan biar firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, membangkitkan iman kami sehingga kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa tema kita hari ini adalah keluar dari masalah kehidupan. Dalam Habakuk 3 ayat 17-19 mengatakan demikian.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 dan 19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang memberikan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan. Baik itu masalah yang disebabkan oleh kesalahan sendiri atau karena kuasa kegelapan yang membuat masalah dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita untuk membentuk hidup kita. Namun besar kecil masalah yang kita hadapi tergantung dari cara pandang kita, cara pikir kita terhadap masalah tersebut. Kalau kita menganggap masalah itu besar, berat, dan susah, maka masalah itu akan menjadi seperti itu yang kita pikirkan. Tetapi kalau kita menganggap bahwa masalah itu adalah masalah biasa, kecil, dan tidak mempengaruhi hidup kita, maka terjadilah seperti itu. Nah, apakah kita bisa keluar dari masalah tersebut atau tidak, tergantung juga dari setiap orang yang mengalami masalah tersebut. Nah, namun yang pasti pada dasarnya setiap orang pasti ingin keluar dari setiap masalah dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat keluar dari masalah tersebut? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa masalah adalah proses. Masalah adalah sebuah proses. Setiap kita akan melewati persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan itu adalah proses bagi setiap kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Chuck Swindoll mengatakan demikian. Tuhan memberikan kasih karunia untuk menandingi pencobaan kita. Bahkan lebih baik lagi untuk bangkit atas pencobaan. Dia memberikan pengharapan dan tujuan. Nah, di sini kita melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami atau masalah-masalah yang kita hadapi itu akan membawa kita dalam satu level yang lebih lagi. Kita akan mengalami next level setelah kita melewati segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Pada saat kita menyadari bahwa masalah merupakan proses bagi hidup kita, maka kita akan mengalami peningkatan. Next level. Maka kita pun akan berusaha melewati dan pada akhirnya kita mampu keluar dari setiap masalah dalam kehidupan kita. Nick Fujikik mengatakan, God won't allow anything happen in your life if it is not for your good. Yang berarti Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi dalam kehidupan kita jika itu bukan untuk kebaikan kita. Itu sebabnya mari kita belajar melihat bahwa setiap masalah yang kita hadapi saat ini merupakan sebuah proses dalam kehidupan kita. Agar kita dapat next level. Agar kita dapat menjadi perabot Allah yang mulia. Seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21 katakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Setiap kita akan melewati proses dalam kehidupan kita. Dan proses itu akan membentuk kita sehingga kita menjadi perabot Allah yang mulia, yang siap dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Itu sebabnya pada saat kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, mari kita sadar bahwa masalah itu hanya sebuah proses yang membawa kita untuk nanti next level. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan mudah keluar dari setiap
masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua adalah memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Setiap kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melewati setiap proses-proses dalam kehidupan ini. Dan itu mengajar kita untuk kita belajar untuk sabar. Sabar melewati setiap proses yang kita hadapi. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam kesabaran kita melewati proses kehidupan atau masalah dalam kehidupan kita, ini menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita dan Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar dan pertolongan dalam setiap persoalan kita. J. Parker mengatakan demikian, kesabaran berarti hidup dalam kepercayaan bahwa Tuhan mengatur semuanya untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi kalau kita melewati proses-proses atau masalah-masalah dalam kehidupan ini, kita harus melewati dengan sabar. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita untuk melewati setiap proses-proses kehidupan, melewati setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Memang sangat mudah bagi kita bersyukur pada saat kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Misalnya sakit disembuhkan, mengalami kesukaran, dapat jalan keluar, mendapatkan berkat-berkat. Akan mudah bagi kita bersyukur dan menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, kita akan mudah lewatinya. Kita akan mudah bersyukur. Tetapi sulit rasanya bersyukur dan sabar pada saat kita mengalami masalah dan kesesakan. Memang. Namun apa yang Allah kehendaki bagi kita adalah tetap sabar di dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Setiap kita pasti akan melewati masalah dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita sabar mau melewatinya, kita akan mudah untuk keluar dalam setiap masalah tersebut. Rick Warren mengatakan demikian, jiwa yang besar bertumbuh melalui pergumulan dan badai serta masa kesukaran. Bersabarlah akan prosesnya. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa masalah itu adalah sebuah proses, maka kita akan memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan bersama-sama dengan kita untuk melewati proses tersebut atau masalah tersebut, sehingga kita bisa sabar menanggung setiap persoalan-persoalan tersebut. Berikutnya yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat keluar dari setiap masalah kehidupan ini? Yang ketiga adalah menyadari masalah pasti akan berlalu. Masalah pasti akan berlalu. Karena masalah punya masa, waktu, dan itu akan berlalu. Pengkhotbah 3 ayat 1-2 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi percayalah bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti akan berlalu. Karena setiap masalah, setiap apapun yang ada di bawah langit ini, di dalam dunia ini, pasti ada waktunya. Masalah kita akan berlalu. Seperti kehidupan di dunia dapat berlalu, demikian juga masalah pasti akan berlalu. Tidak ada kehidupan yang kekal di dunia ini. Dan tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Begitu juga tidak ada masalah yang tetap tinggal di dalam dunia ini. Pasti semuanya akan berlalu. Namun yang pasti kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar dalam setiap masalah kita. Itu sebabnya kalau kita meyakini bahwa segala masalah itu akan berlalu, maka kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita dan memberikan jalan keluar dan pasti akan berlalu dari
dari setiap masalah yang kita hadapi. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan katakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu sebabnya percayalah, tidak ada persoalan atau masalah yang abadi dalam kehidupan kita. Pasti akan berlalu. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada saat masalah kita selesai, kita keluar dari setiap masalah kehidupan kita, maka itulah sesuatu yang indah yang kita alami. Semuanya indah pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu cara yang terbaik buat kita. Sehingga kita dapat keluar dari setiap persoalan kita. Dengan meyakini bahwa masalah akan berakhir, maka dapat membuat kita keluar dari tekanan di setiap masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita tidak bisa keluar dari masalah kita. Karena itu menjadi satu tekanan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak yakin masalah itu akan selesai. Sehingga kita terus memikirkan, sehingga itu menjadi beban dalam kehidupan kita. Dan itu terus berlarut-larut sehingga kita sulit keluar dari masalah tersebut. Tetapi kalau kita meyakini bahwa masalah pasti berakhir. Dan kita yakini bahwa Tuhan bersama dengan kita, memampukan kita untuk keluar dari masalah itu. Maka itu akan menolong kita lepas dari setiap tekanan yang membuat kita tambah stres pada saat kita mengalami masalah. Kalau kita yakin Tuhan memberikan kelepasan buat kita, maka itu akan menolong kita lepas dari tekanan masalah yang kita hadapi. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan tidak ada berarti masalah, tapi kita lihat Tuhan akan menolong kita lepas dari masalah tersebut. Berikutnya yang keempat, mencari cara keluar dari masalah. Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Firman Tuhan di sini dikatakan, kitab Pengkhotbah ini menuliskan di sini bahwa segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Jadi selama kita masih hidup dan kita sedang melewati proses persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam kehidupan kita, bagian kita adalah mengerjakan setiap pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan kita merenungkan nasib dan berkata, ya sudahlah, memang nasib saya mengalami masalah seperti ini. Tidak. Tetapi kita harus belajar mencari solusi dalam setiap masalah kita. Jangan kita berpikir bahwa saya memang selalu gagal. Dulu saya pernah gagal, sekarang saya gagal. Dulu saya punya masalah, sekarang saya punya masalah. Pasti ada terus itu masalah. Tidak. Tuhan mau kita juga mengerjakan bagian kita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena saya percaya, masalah itu akan kita lepaskan, kita keluar dari masalah dalam kehidupan kita kalau kita mau mengusahakan. Kita nggak bisa keluar dari masalah kalau kita hanya mengingat masalah itu terus dan tidak keluar dari pemikiran yang mengikat kita atau memenjarakan kita dengan masalah tersebut. John Haig mengatakan demikian, jangan berpegang kepada kegagalan di masa lalu. Mulailah mencari kesempatan-kesempatan yang Tuhan miliki untuk masa depan. Jadi kita jangan berpegang kepada kegagalan di masa lalu kita. Tetapi mulai kita kerjakan, mencari kesempatan-kesempatan, solusi-solusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang Tuhan berikan bagi kita. Hikmat-hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk keluar dari setiap masalah itu. Dan ini akan mempengaruhi hidup kita dan itu akan menolong kita untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Seringkali orang fokus hanya dengan masalahnya saja. Sehingga mereka tidak mau lagi mencari
jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Mereka langsung hopeless, tidak punya harapan dan katakan, "Ya sudahlah, saya sudah mengalami masalah, sudah biarlah masalah itu terjadi. Nggak perlu lagi saya mesti cari jalan keluarnya. Ya biarkan aja." Memang begitulah nasib. Di sini kita belajar, mari kita berhenti berfokus kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya gini, apa yang tidak dapat kita kerjakan, itu kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita bisa kerjakan, mari kita kerjakan, kita lakukan tentunya dengan pertolongan Tuhan. Jadi berhentilah berfokus kepada apa yang tidak dapat Anda lakukan. Mulailah berfokus atas apa yang bisa Anda lakukan dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mampu menolong kita untuk menyelesaikan setiap persoalan itu. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Pengkhotbah 11 ayat 6 katakan, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya." Jadi kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Jangan kita mengurung diri, jangan kita berpasrah dan kemudian sudah tidak berbuat apa-apa. Berserah bukan berarti menyerah, tapi berserah berarti kita mengerjakan bagian kita dan kita menyerahkan bagian Allah kerjakan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan menolong kita keluar dari setiap persoalan kita. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kita harus mengerjakan bagian kita. Dan mari kita izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian kita adalah berusaha untuk selalu mencari solusi dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya kita bersama dengan Tuhan. Dan bagian Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dan jalan keluar kepada kita dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti poin kelima, yaitu mengandalkan Tuhan dalam mengatasi setiap masalah kita. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Pada saat kita mengakui Tuhan, kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup membuat mujizat, Allah yang sanggup menolong hidup kita. Maka kita akan melihat bahwa Allah akan mengerjakan bagiannya dengan kuasanya, dengan kemampuannya untuk menolong kita. Charles Stanley mengatakan demikian, Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan yang diberikan sepenuhnya kepada Dia. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Allah akan mengerjakan bagiannya untuk menolong kita keluar dari masalah setiap kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan berarti kita tidak berbuat apa-apa dan membiarkan Tuhan mengerjakan sendiri. Bukan, tetapi mengandalkan Tuhan seperti kita melihat bahwa ini bagian Tuhan, Tuhan akan selesaikan, dan bagian kita akan menyelesaikan. Itu sebabnya hari ini kita belajar bahwa bersama dengan Tuhan, kita sanggup keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan akan memampukan kita untuk dapat keluar dari setiap masalah kehidupan kita. Seperti firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Allah akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melewati setiap proses-proses kehidupan. Mungkin cara manusia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup." Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan akan memberikan kita hikmat akal budi, memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat keluar dalam setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan Allah akan membuka jalan bagi setiap kita, dan kita akan melihat sungguh pertolongan Tuhan luar biasa, dan kita akan keluar dari setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bagaimana agar kita dapat keluar dari masalah tersebut. Yang pertama, kita menyadari bahwa masalah adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Itu akan membentuk kita menjadi perabot Allah yang mulia. Itu akan membentuk kita menjadi sebuah pribadi yang dapat menyenangkan Allah. Itu akan membentuk kita menjadi
alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, kita memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah. Karena kita tahu bahwa masalah pasti ada dalam setiap manusia. Dan kalau kita sabar dalam menghadapi masalah, kita tenang dalam setiap menghadapi masalah, berarti kita percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan kita melewati proses setiap kehidupan kita, termasuk masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa masalah pasti akan berlalu. Seperti manusia tidak kekal di dunia ini, masalah pun tidak akan kekal di dalam dunia ini. Dan pasti setiap masalah akan berlalu. Kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, maka kita akan melihat masalah itu akan keluar dalam kehidupan kita. Dan yang menekan hidup kita akan mendapatkan kebebasan dari setiap tekanan-tekanan masalah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita belajar mencari cara keluar dari masalah. Bagian kita mengerjakan, menyelesaikan, mencari solusi dalam setiap masalah-masalah kehidupan kita. Bagian Tuhan akan mengerjakannya, memberikan kita hikmat, akal budi, dan membuat mujizat-mujizat, dan membukakan jalan bagi kita, sehingga kita bisa keluar dari setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan berikutnya, bagian yang kelima adalah mengandalkan Tuhan dalam mengatasi masalah. Kita terbatas, tapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Dia bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita, mari terus dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, terus datang pada Tuhan, terus menyembah Tuhan. Maka Dia akan menolong kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biar apa yang saya bagikan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita dapat keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, saya percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Tetapi yang sukar adalah bagaimana kita mau keluar dari setiap masalah tersebut itu. Itu tergantung dari setiap kita. Itu sebabnya hari ini, mari kita mengambil pilihan bahwa kita harus keluar dari setiap masalah itu dengan kita menyadari bahwa semuanya adalah proses dan kita harus memiliki kesabaran dan percaya bahwa masalah itu akan berlalu dan kita belajar untuk cari solusi dengan cara mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Tidak ada masalah yang sukar bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita datang pada Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sadar setiap kami pasti banyak kekurangan dan kelemahan. Setiap kami juga pasti mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan mungkin menurut kami masalah itu sangat berat Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa tidak ada masalah yang berat, tidak ada masalah yang sukar di hadapan-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Bagi setiap Tuhan, Bapak Ibu yang ada Tuhan, yang menyaksikan saat ini Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan kekuatan yang baru. Dan mereka akan mampu keluar dari setiap masalah-masalah dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada masalah yang sukar yang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Hamba berdoa Tuhan, apabila ada yang mengalami persoalan-persoalan yang berat dan merasa tidak mungkin keluar dari masalah itu, hamba berdoa hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan memampukan mereka Tuhan untuk dapat keluar dari setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami, dan kami yang mengalami masalah, kami mengalami beban yang berat, kami akan dilepaskan dan kami akan keluar dari setiap persoalan kami, dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Biar apa yang kami dengar ini boleh menguatkan iman kami, membangkitkan iman kami, dan membawa kami keluar dari setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari saya ajak kita nyanyikan pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah bisa beribadah. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami menerima tuntunan rema daripada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.